Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, Waalaikumsalam. ya terima kasih. Saudara-saudara, ini telah hadir ya, itu mahasiswa yang mengambil tugas akhir dari Hendrik, Yohanes, Jeremy, Devi, Ahmad Izar, Haryo Dwi Setiaputro, Anissa, Devina, Felicia. Makasih, Bob. Makasih. Eh, Anggi, Muhammad Irfan, Nur Indra, Randi, Aryan. Ya. Saudara-saudara, bimbingan ini tidak murni ceramah ya, tidak ceramah kuliah, tapi juga ada konsultasi dari setiap orang. Karena itu saya minta Anda menyiapkan masing-masing topik tugas akhir ya. Jadi bukan judul ya, yang Anda ajukan itu topik tugas akhir ya. Bahasa bahasa apa itu? Bahasa formalnya judul ya, tapi itu masih topik ya. Topik yang perlu kita perdalam nanti di dalam pelaksanaannya ya. Karena itu saya bimbing Anda ya, kita perdalam, kita pereksplorasi. Kemudian saudara-saudara, di dalam tugas akhir ini yang diterapkan di Universitas Siber Asia, tugas akhir ini adalah merupakan penerapan ya, penerapan suatu metode yang metode itu tentu harus kita buat ya sespesifik mungkin ya. Dan metode itu saudara-saudara yang tidak boleh sama dengan orang lain ya. Metode yang kita terapkan itu dalam arti tidak boleh sama itu ya, harus ada pencirinya ya. Metodenya umum ya, metode yang umum digunakan dalam bidang ilmu kita masing-masing ya, bidang ilmu misalkan data science ya, atau juga database ya, atau juga perjaringan, metodenya umum ya, tapi itu kita tambahkan ya. Nah, tugas Anda ini adalah menambahkan suatu metode yang itu merupakan itu hasil studi Anda ya. Hasil studi Anda ya kan, melihat dan juga membaca referensi-referensi tentang penerapan metode-metode terkait gitu ya. Jadi tugas akhirnya di Universitas Berasia itu tidak boleh copy paste tugas akhirnya orang lain di kampus lain, kemudian copy paste utuh ya. Jadi bukan hanya copy paste tulisan ya, tapi juga copy paste pekerjaan. Nah, boleh copy paste pekerjaan tapi ditambahin ya. Nah, tambah ini apa? Nah, tambah ini nanti kita eksplorasi ya, eksplorasi bersama ya. Karena itulah gunanya ada pembimbing tugas akhir, ada pembimbing satu, ada pembimbing dua, seperti itu ya. Nah, begitu saudara-saudara ya. Jadi itu Anda yang sudah menemukan topik ya, itu topik itu harus ditonjolkan metodenya ya. Yang metodenya adalah fokus kepada penerapan metode Anda untuk menyelesaikan masalah ya. Masalah-masalah yang Anda temukan di dalam penerapannya ya. Misalkan itu kan Anda yang SI kan merancang sistem informasi online ya, itu untuk transaksi ya, transaksi itu eh, transaksi katakanlah e-commerce ya, menggunakan metode apa ya. Metode ini mungkin umum metodenya ya kan, banyak orang menggunakan, tapi kita tambahi ya, metode yang umum ditambahi dengan metode kita sendiri ya, dan itu merupakan kontribusi daripada Anda semuanya di dalam itu menyelesaikan satu masalah ya. Jadi tugas akhir kita itu mudah ya. Anda menemukan metode umum, menemukan penerapannya, tinggal ditambahi ya, ditambahi hal-hal yang itu merupakan spesifik, hal-hal yang merupakan penting untuk menyelesaikan masalah, kemudian hal-hal yang katakanlah itu perlu dikaji untuk lebih dalam ya. Halo saudara-saudara, halo. Iya, Pak. Oke ya. Oke. Jadi Anda jangan takut ya, Iya, Pak. jangan takut gagal ya. Tugas akhir itu boleh gagal ya. Jadi tugas akhir itu Pak nggak berhasil Pak sesuai dengan ekspektasi saya, nggak apa-apa ya. Nanti Anda menjelaskan prosesnya ya kan, kenapa hasilnya tidak optimal, tidak maksimal, itu nggak apa-apa ya. Jadi tugas akhir ini Anda diberikan kesempatan ya kan. Pak kalau saya ngulang gimana? Ya terserah Anda ya. Tapi kalau Anda bagi kita kalau itu metode yang Anda gunakan itu gagal, tidak tercapai, ya walau sudah dirancang Pak, tidak mencapai hasil yang optimal Pak, nggak apa-apa ya. Justru itu yang bagus ya. Sekarang gini saya tanya kepada Anda ya, tugas akhirnya anak Indonesia itu udah jutaan, jutaan ya kan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Apakah industri menggunakan semuanya? Kan? Tidak, Pak. Hah?
Tidak. Nah, tidak kan? Ya, malah kemarin saya tegur ya, saya luruskan ya. Ada anak tugas akhir ya, ya betul sebelum Anda ya kemarin itu mencapai 100%. Nah, itu nggak mungkin. Apalagi terkait dengan estimasi, prediksi nggak ada 100% ya. Estimasi dan prediksi 100% itu nggak ada. Itu satu yang impossible ya. Karena ya guna AI pun juga sama. AI itu terus meningkatkan akurasinya, meningkatkan keakurasiannya, keakuratannya kan. Dia tidak bisa di-generate ya kan. Pak 100% akurat Pak. Ya, selesai ilmu kita ya. Justru karena tidak pernah mencapai 100% itulah ilmu itu berkembang ya. Nah, jadi sama juga tugas akhir Anda itu ya kan ya dengan metode yang nanti akan Anda modifikasi, Anda integrasikan ya. Jadi pengertian menambah itu ya, menambahi metode yang Anda gunakan saat ini itu boleh diintegrasikan. Ya, gabungan metode boleh ya. Misalkan naive Bayes, K-means, clustering ya untuk machine learning ya. Itu kita modifikasi. Karena kan kedua metode ini berbasis pada matematika, statistik ya. Kita tambah apa ya? Yang itu nanti ya dibuktikan dengan simulasi ya, dibuktikan dengan implementasi, dibuktikan dengan ada data tambahan ya. Sehingga apa? Sehingga waktu kita menganalisa ya yang rata-rata menggunakan naive Bayes sama K-means itu ada datanya. Ini loh Pak, data dari penelitian orang-orang di rata-rata di yang sudah dihasilkan, dipublikasikan. Hasilnya seperti ini. Nah, metode Anda, naive Bayes, modifikasi, itu hasilnya ada. Nah, dikomparasi dibandingkan, ya kan? Mana lebih baik? Ya kan, Pak, ternyata metode saya kalah, Pak, lebih buruk dari nggak apa-apa, tidak apa-apa, ya. Jadi tugas akhir itu saudara-saudara merupakan bagian daripada eksplorasi, ya. Upayanya sama, S1 itu dituntut untuk bisa menerapkan metode di dalam menyelesaikan suatu masalah, ya untuk sarjana ya. Tapi juga ada kontribusi Anda, ya di dalam menambahi atau mengembangkan metode tadi itu, ya. Begitu saudara-saudara ya. Konsepnya gitu ya, konsepnya. Jadi Anda ya juga topik yang Anda ajukan itu saudara-saudara ya, nanti kita pertajam dengan eksplorasi. Ya, eksplorasi bimbingan seperti ini ya. Sama mempertajam supaya metode itu tidak ya kan, tidak copy paste secara vulgar dari orang lain ya dari manapun, dari sumber manapun, tapi kita tambahi ya. Anda yang sudah memilih topik otomatis sudah menentukan metode ya. Metode perancangan web ya. Perancangan web itu dari dulu sama SDLC, waterfall gitu kan. Tapi itu nggak perlu kita cantumkan di dalam judul atau topik ya. Ya semua orang udah tahu waterfall ya kan. Nah, tapi kita tambahi waterfall ini. Apa yang perlu kita perdalam, kita perjelas. SDLC ya, itu juga sama ya. System Development Life Cycle itu kita tambahi ya. Jadi waktu Anda merancang web ya, itu Anda tidak lagi menonjolkan SDLC-nya ya, tapi menonjolkan ya SDLC ditambah apa. Semakin spesifik semakin bagus ya. Karena itu menunjukkan Anda itu melakukan studi cross referensi. Apalagi cross referensi adalah cross referensi yang paling up to date ya. Paling up to date yang paling itu yang paling terbaru ya. Ya dari jurnal bereputasi ya seperti itu. Kemudian saudara-saudara, hal penting lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda adalah itu rata-rata kebanyakan ya judul-judulnya anak-anak tugas akhir di S1 itu ada juga yang mungkin itu kurang tepat ya. Kurang tepat ini perlu saya sampaikan kepada Anda ya. Ya, metode perancangan sistem informasi untuk gitu kan toko baju PTX ya. Itu judulnya seperti itu saudara-saudara. Itu judulnya seperti itu udah banyak sekali ya. Nah, judul seperti ini tidak tepat, kurang tepat ya. Judul seperti ini adalah cocok untuk KP, kerja praktek ya, penerapan pada suatu instansi ya. Tapi kalau untuk tugas akhir ya kan, kita hindari hal seperti ini ya. Supaya apa? Supaya Anda meningkat. Anda sudah KP, sudah pernah itu kerja di instansi, ya kan? Anda penerapan metode pada perusahaan X, itu benar ya. Tapi kalau tugas akhir jangan lagi seperti itu ya. Kenapa? Karena metode itu ya kan berlaku secara umum. Mau perusahaannya perusahaan garmen, mau perusahaannya Batako, perusahaan obat Panu, Kadas Kurap ya kan enggak itu adalah berlaku sama ya. Jadi tidak penting menampilkan instansi atau lembaganya ya. Tugas akhir itu harus memperkuat metodenya. Dan metode itu bisa berlaku di mana saja ya.
di planet Mars. Ya, saya tanya kepada Anda, ya, metode Anda itu berlaku di planet Mars? Kalau misalkan di sana nanti ada kota di planet Mars, halo, Iya, Pak. ya, berlaku kan? Betul Iya, nggak? iya berlaku, Pak. Jadi bukan karena perusahaannya, ya. Jadi Anda itu menerapkan metode bukan karena instansinya, bukan karena perusahaannya, gitu ya, tapi karena outcome-nya, ya, mampu ngapain, ya, sehingga apa? Diterapkan untuk perusahaan satu, dua, tiga, seluruh dunia pun bisa menerapkan. Ya, begitu ya, saudara-saudara ya. Ya, jadi hindari gitu kan topik tugas akhir karena studi kasus. Studi kasus anak ini juga sama ya. Banyak topik-topik tugas akhir diajukan oleh anak-anak. Ya, ini juga kebanyakan itu mahasiswa ya. Kebanyakan perancangan apa ya kan, metode apa ya kan, dalam kurung studi kasus perusahaan. Nah, itu jangan, ya kan? Emang kasusnya perusahaan itu sangat spesifik, ya. Hanya berlaku perusahaan itu, nggak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa, tidak ada yang seperti itu. Hal-hal yang spesifik itu perlu kita cantumkan dalam judul tugas akhir atau topik tugas akhir. Biasanya adalah bidang-bidang ilmu yang katakanlah itu tidak berlaku di beberapa tempat seluruh dunia. Contoh, ya kan, studi komodo. Komodo itu ada di tempat lain. Kita tahu. Halo, halo, halo. Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Contoh komodo, ya kan. Komodo itu studi kasusnya adalah di Nusa Tenggara Timur, nggak ada tempat lain. Ya, dulu itu Pak Harto gitu kan, karena kepingin menjalin persahabatan dengan negara-negara dunia kan, dengan Amerika, agar Amerika itu nggak ini ya baik sama kita lah ya, intinya ya. Dia bersahabat dengan negara-negara itu, dikirimi komodo, kasih ada komodo gitu kan, komodonya gede gitu kan, makan kodok gitu kan, makan kadal gitu ya. Komodo dikasih, wah senang gitu kan, ini satu-satunya ya kan hewan yang ada di Indonesia, ya kan, sisa peninggalan daripada cucunya dinosaurus, kayak cabai gitulah ya kan, wah pokoknya seneng kan. Begitu 1 bulan di situ mati, ya. Coba Anda lihat, cek ya, komodo yang dikasih-kasih kalau negara kita itu ke negara lain mati. Kenapa? Ya, karena ini memang hanya berlaku di Indonesia. Ya itu. Nah, seperti itu dikatakan ya kan, kalau Anda misalkan orang biologi ya atau orang ilmu katakanlah apa ya, ilmu yang sangat spesifik gitu kan. Nah, itu boleh ya, studi penyakit hewan ya, penelitian penyakit hewan ya kan, menular gitu kan. Studi kasus komodo di Pulau NTT. Nah, itu betul studi kasus. Kenapa? Karena nggak berlaku di tempat lain, ya, nggak berlaku tempat lain. Nah, metode-metode kita ini di ilmu-ilmu kita ini, ilmu sistem informasi, ilmu-ilmu yang penerapan ini berlaku di semua tempat, tidak kecuali gitu kan. Pak, tokonya ini jual ake, Pak, nggak ada jual ake itu di tempat lain. Coba aja kamu Anda ke Arab sana, waktu umroh itu kan banyak tuh penjual ake, ya, ake Sulaiman, ake Yaman kan gitu ya. Jadi hindari topik-topik tugas akhir yang katakanlah itu tidak bisa berlaku secara ilmiah, ya. Jadi kalau Anda gitu kan melakukan studi tugas akhir ya kan, tapi itu judul tugas akhirnya adalah metode yang nanti itu pasti akan berlaku di semua instansi, berlaku di semua tempat, ya kan? Bahkan juga berlaku dunia akhirat. Nah, pengertian gitu deh ya, pengertiannya ya. Jadi jangan ada lagi judul gitu kan, studi kasus toko apa. Itu nggak masuk akal judul seperti itu ya. Judul yang tidak bisa diterima ya. Jadi boleh studi kasus kalau misalkan Anda itu orang antropologi, meneliti katakanlah suku apa gitu kan, di pedalaman gitu kan, di mana gitu ya. Memang suku itu ada di situ doang, studi kasus saja itu boleh, ya. Itu saudara-saudara ya. Halo? Iya, Pak. Nah, Siap, itu ya. Pak. Siap, Baik, Pak. Pak. Siap, Ya. Pak. Metode Anda itu gagal tidak apa-apa, ya, saya jamin. Gitu ya. Yang penting adalah diusahakan dulu, ya. Karena dulu saya pernah bimbing anak tugas akhir itu kan, waktu ya saya dosen masih betul kurang lebih umur 5 tahun ya. Itu dia bawa bawa itu bawa ibunya, bawa bapaknya gitu kan, bawa mertuanya gitu. Datang ke saya gitu kan. Pak, anak saya itu gagal Pak metode tugas akhirnya. Ya nggak apa-apa Bu, ya. Karena mau bulan depan mau nikah Pak. Ya gimana Pak gagal? Ya nggak apa-apa, ya. Kenapa gagal? Oh gini gitu. Ya nggak apa-apa. Itu aja dipresentasikan kegagalannya ya menurut Anda. Nggak apa-apa gitu. Justru menjelaskan kegagalan itu boleh dalam tugas akhir itu. Ya. Yang penting adalah Anda sudah memiliki upaya. Upayanya kan secara sistematis, secara ilmiah sistematis, ya kan. Ambil data, merancang ini, merancang itu gitu kan. Pak hasilnya nggak bisa optimal, ya nggak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ya.
Justru gitu kan, itu adalah awal Anda mengenal yang namanya penelitian, ya. Penelitian saudara-saudara itu tidak boleh satu kali, berkali-kali untuk membuktikan bahwa metode kita itu benar. Nah, gitu ya. Karena metode yang Anda gunakan ini adalah Anda itu eh, itu berupaya kan untuk pembuktian. Ya, ini baru pembuktian, ya. Pembuktian di level 1. Ya, pembuktian teori itu bisa diterapkan, ya. Kalau mengacu kepada TKT gitu kan, tingkat kesiapan teknologi ya, mulai dari teori dasar sampai teknologi itu dijual di pasar ya, itu harus minimal 9 langkah, ya. Langkah 1, 2, 3 dan itu sangat-sangat apa itu? Sangat-sangat perjalanan panjang, ya. Jadi kalau Anda tugas akhir itu katakanlah metodenya itu tidak optimal, tidak bisa sesuai harapan, sesuai tujuan, tidak bisa menyelesaikan masalah secara optimal ya atau juga nggak apa-apa ya. Jadi gitu saudara-saudara ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Setuju, Ya. Pak. Nanti Setuju, kalau Pak. ada tugas akhir ya itu presentasi. Setuju, Pak. Tapi yang penting adalah proses bimbingannya dijalani dulu, ya. Itulah gunanya saya bimbing, ya. Ya oke, satu persatu siapkan judulnya, topiknya ya. Nanti saya berikan komentar, ya. Siapa duluan? Siap. Saya, Pak, Nadia. Ya, Nadia Permata, silakan. Langsung share. Share Ya. screen, Pak. Ya. Bagus, Nadia Permata ya. Nah, itu usahakan ini selesai ya tugas akhir Anda ya karena apa itu senior Anda sudah ada yang lulus ya. 50 orang lulus ya. Sebentar, Pak, lagi loading. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak, share screen-nya. Ya, kelihatan? Iya, Pak. Ini, Pak, judul yang Nadia ambil, Pak. Ya, ya. Ya. Ya, Di mana ya? Mana ya, Pak? Sebentar. ya, PPT-nya tampilkan. Topik dulu ya, saya komentari ya. Topik dan metode. Dua hal Iya. yang saya komentari. Ya, metode. PPT-nya Nadia tidak buat, Pak. Belum buat. Untuk baru ke Word aja, Pak. Ya, nggak apa-apa. Metode dan masalahnya aja. Ya, yang mau saya lihat. Atau dibacakan nggak apa-apa. Dibacakan. Oh, sudah muncul, Pak, share screen-nya? Belum? Oh, belum? Baru itunya, desktopnya. Nadia. Belum di Word. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Tadi error. Ya, nggak apa-apa. Sudah muncul, Pak? Ya. Un- Ya, bagus. Nah, ini, Pak. Ini yang diambil. Oke. Ini bagus ya. Ini sangat sulit ya metode Anda ya. Prediksi Lumayan sih, Pak. harga. Ya, Sedikit prediksi harga. menantang. Ya. Ini bagus. Judulnya sangat saintifik sekali ini ya. Judul Anda bagus sekali. Ya. Itu berdasarkan informasi blockchain. Ya, studi kasus itu nggak usah lah. Ya. Studi kasus ya. Kasusnya tidak perlu, Pak. Nggak perlu. Ya. Nanti dijelaskan aja gitu ya. Jadi itu ya, ini kebiasaan anak-anak ini. Ya. Anda jangan tiru. Ya. Jangan tiru. Oke, Baik, Pak. judul ini bagus. Ya. Jadi machine learning. Ya. Pendekatan machine learning, algoritma random forest, dan long short term memory. Ya, dua metode ini sudah ada, sudah banyak ya. Cek di Sudah banyak, Pak. Google Scholar, judul seperti ini sudah banyak ya. Tambahi apa nanti yang itu spesifik ya. Gitu ya. Nadia ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Anda simulasi dulu. Anda buat simulasi gitu kan. Caranya gini, kedua metode ini random forest dan long LSTM ya, LSTM itu disimulasikan. Nanti Anda bandingkan dengan hasil-hasil penelitian orang lain dengan metode yang sama, ya. Ya. Iya, Pak. Kemudian nanti kita tambahkan apa yang spesifik di situ, ya. Random forest sama
long short term memory ini ya, LSTM ini ya, kita tambahkan ya. Bisa jadi adalah kita tambahkan gitu kan, karena kan kita kan prediksi harga ya. Bisa jadi adalah prediksi harga itu saudara-saudara, apa itu harga blockchain ya, apa itu harganya ini ya, kripto ya, Iya, Pak, betul. kripto ya. Misalkan adalah harganya itu kita cross compare ya, random forest LSTM ya, yang itu adalah update-nya orang itu gini saudara-saudara, prediksi harga itu bisa enggak itu 5 tahun ke belakang. Selama ini orang menggunakan dua metode ini, apa itu Nadia ya, Iya, Pak. analisa datanya itu per detik, apa per menit, apa per bulan, apa per, nah itu boleh, ya kan? Jadi kalau Pak selama ini dia analisa itu random, analisnya random. Kalau saya Pak terjadwal, itu aja udah metode, ya. Dari cara ngolah data aja udah metode. Itu juga, Nadia. Iya, Pak. Nah, gitu nanti Anda pelajari sedetailnya. Jadi boleh ini metode random forest dan LSTM, tapi polanya berbeda-beda. Pola per detik, pola per menit, pola per apa. Jadi nanti Anda prediksinya adalah per periode apa yang paling bagus. Nah, Jadi, itu oh ya. iya, Pak. Baik, baik. Itu, Berarti itu, dia itu, itu, itu adalah saya sebut adalah sebagai tambahan kontribusi Anda. Iya, Nah, gitu ya. iya, Pak. Siap, Kayak Pak. Anda itu ke dokter. Dokter itu kan kalau ngasih kita obat kan ada yang 2 kali sehari, 2 kali, ada yang 10 kali, berapa gitu kan gitu ya kan. Nah, itu kan metode. Obatnya sama. Ya, obatnya adalah misalkan apa gitu ya, obat apalah gitu ya. Tapi pola dokter ngasih obat itulah disebut sebagai metode penyembuhan. Paham ya, Nadia ya? Paham, Pak. Nah, oke. Berarti untuk ininya, Pak, izin mengulang lagi tadi, Ya, Pak. Jadi Nadia tuh lebih disimulasikan terlebih dahulu, mana yang ya, terbaik, kemudian ya. dikasih tambahan sedikit mulai dari, misalkan time series-nya mau pakai yang mana ya, Pak, seperti Ya, itu. betul sekali, pinter ya. Pinter kamu ya. Itu baru contoh Alhamdulillah. awal jadi awal ya. Kita, Ya, kita Pak. kan eksplorasi. Saya membimbing Anda kan eksplorasi ya. Ya, Ini adalah carikan yang spesifik tambahannya Anda ya. Gitu ya. ya, Nanti Pak. kita eksplorasi. Oke, setuju ya. Ini lanjutkan ya. Ya, Lanjutkan Nadia siap. ya. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti masalah dan apa-apa nanti kita diskusi lagi ya. Ya, baik, Pak. Lanjut, Nadia udah beres ya, pinter Nadia ya. Ya. Lanjut, siapa ini? Boleh Ayo, saya dulu, Pak. ayo Nur Indra. Silakan langsung, Nur Indra. Oke. So, Kemarin itu ada yang tugas akhir dari kampus lainnya. Tugas akhirnya itu judulnya gini, saudara-saudara, ya. Eh, analisis silakan, Pak. analisis digital marketing, ya, menggunakan TikTok, ya kan, berbasis artis apa itu Luna apa gitu ya, atau juga artis Nikita Bella. Digital marketing berbasis metodenya Nikita Bella. Menurut Anda itu patut nggak kayak gitu, judul kayak gitu? Halo, Bisa Saya rasa sih, aja sih, Pak. ya? Bisa aja, Pak. Coba Anda simak betul judulnya. Digital marketing dengan metode pemasaran Nikita Bella. Oh, enggak, sih, Pak. Itu Pak, lebih ke metodenya, Pak. KOL itu, Pak. Lebih ke ini. Ini contoh aja gitu kan. Kayak gitu kan, kurang kayak gitu kan kurang ilmiah ya. Ya, ya kita ngerti gitu kan. Itu kan metode digital marketing dengan public figure gitu kan intinya. Ya, ilmu dasarnya adalah pemasaran menggunakan artis gitu kan intinya kan. Betul nggak? Kayak gitu saudara-saudara, judul kayak gitu itu tampilkan secara sopan ya. Metode digital marketing dengan pemasaran, pemanfaatan, ketenaran public figure. Kan itu lebih enak dibaca orang, ya. Nah, sekarang saya tanya gitu kan, kalau ketenaran orang itu apakah karena Nikita Bellanya? Kan juga bisa berlaku karena yang lain, ya. Artisnya kan banyak, ya. Bisa artis 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Oke, kita kembali ke Pak Nur Indra Primavian. Coba dibacakan, Pak Nur. Oke, sebenarnya
Jadi di sini saya jabarkan untuk apa namanya judulnya adalah Design Mobile User UI and UX Ya, di FYP Media pakai Figma. oke. Jadi Figma nanti apa di Sigma? mana Figma itu kayak semacam apa namanya lebih ke ngebikin bisa dibilang kalau bahasa pengenalan kayak balsamic mockup. Tapi di sini Figma itu gambarannya seperti ini, Pak. Kayak apa namanya membuat suatu perancangan juga, tapi dibikin secara desainnya saja. Kayak bikin sesuatu yang sebelum membuat jadi aplikasi, tapi dibentuk secara desain terlebih dahulu. Oke, siapa Amar? Jadi ada Siapa? Oke, berarti jadi Anda itu ilmu dasarnya adalah apa di dalam mata kuliah apa ini? Saya tanya. di ini apa namanya di ilmu ini mainnya ke apa namanya Enggak kayak gitu. Coba dengerin dengerin pertanyaan saya. Ilmu basis ilmunya Anda itu di mata kuliah apa ini? di mata kuliahnya ini apa namanya bentar bentar di sistem info apa di rekayasa perangkat lunak. Itu yang kesekian. Tapi paling penting lagi apa? Betul, itu betul. Ada lagi yang Eh, lebih penting. ada yang lebih penting. Bentar bentar. Jangan lupa IMK, interaksi manusia dan komputer kan. Iya betul. Anda merancang ini tujuannya kan di orang tertarik gitu kan. Orang Ya tertarik dan betul. sudah menggunakan. Nah, jangan dilupakan ilmunya. Iya. Hmm, RPL itu kan produksinya gitu ya, tapi tujuannya outcome-nya, capainya kan agar tampilan desain Anda itu UI UX-nya kan bisa disenangi orang. Kan gitu intinya, hmm, iya betul. ya. Bisa digunakan orang dengan mudah, gitu kan? Nah, Hmm, berarti outcome-nya itu harus muncul dalam judul Anda ini, outcome-nya, ya. Apa outcome-nya? Nanti dicari baik outcome-nya ya. Itu sementara aja dulu. Ya, ini judul oke, ya. Paham maksud saya ya, Nur Indra? baik Ya, jadi baik. betul, Anda itu dua ya. Tahap pertama adalah IMK-nya dulu. Ya, jangan lupakan ilmu basicnya ini. Ya, interaksi manusia dan komputer. Apa tujuan manusia itu berinteraksi dengan komputer? Manusia itu kan berinteraksi dengan informasi, betul kan? Hmm, Di application layer gitu kan. Nah, apa yang mau kita interaksikan manusia itu di situ? Pengguna itu, user itu. Apa user experience yang mau Anda rancang di sini? Nah, itu diperkuat di dalam tujuannya, ya. hmm, Dan juga mengacu kepada prosesnya nanti, ya. Setuju nggak kayak gitu? baik baik. Cukup. Gitu, Mas gitu setuju ya. sih, Pak. Nah, oke. Ini judul oke, ya. Figma ini masih umum. Kalau kita searching ya, masih umum. Nanti kita tambahkan apa yang spesifik, ya. Figma ini software. Ya betul software, tapi bisa dipakai dengan aplikasi lewat web juga, bisa Boleh, boleh. lewat pakai desktop juga. Nah, di dalam Figma itu cari yang spesifik, yang itu penting untuk desain Anda, ya. Fitur-fitur yang Figma Anda pelajari, ya, ya. Jadi supaya nggak sama dengan orang lain judulnya, ya. Gitu ya. Baik baik. Ya, jadi judul ini oke, saya setuju, ya. Desain mobile user interface ya dan UX ya. Ya, jadi Anda mengarang pekerjaannya dua, Anda mengarang tampilan tapi juga mengarang interaksi kan gitu, user experience ini. Ya. Yes, betul. Nah, di dalam Figma itu fitur apa yang paling menonjol, yang paling penting gitu kan, meningkatkan ini UI dan UX ini. Nah, itu yang saya mau pertajam di situ. Hmm. Pak Nur Indra. Bisa ya? Akan saya usahakan, Pak. Nah, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah cari contoh kasus. Anda desain mobile apa itu? Desain apa itu aplikasi mobilenya apa ya? Apa itu cari penerapannya apa ya? Misalkan ada untuk e-commerce boleh ya, supaya prosesnya itu bagus ya prosesnya ya. Setuju ya? Jadi ini judul-judul seperti ini yang saya sangat itu banggakan kepada Anda ya. Anda sudah meningkat ya. Jadi bukan karena instansinya, tokonya, ya, karena studi kasusnya itu bagi ilmu-ilmu kita di sini kan itu nggak penting ya, nggak penting karena Baik metode kita itu berlaku di semuanya ya, gitu ya. baik. Baik. Ya Nur Indra lanjutkan ya, tinggal diperdalam aja. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, oke ya, lanjut. Oke bagus ya, itu siapa ini selanjutnya? Mohon izin Ya. Pak, boleh Ayo, Yohanes. saya Ya, izin share screen ya Pak. ya, ya.
Bagi yang belum ada judul nggak apa-apa, nanti sampaikan aja. Pak, saya belum ada judul, Pak. Saya bingung, Pak, judulnya apa, Pak ya? Nggak apa-apa, nanti sampaikan, nanti bisa kita kolaborasikan dengan yang ada di sini ya. Itu bagus ya. Itu tadi ya, betul. Bismillah. Ini Ya. judul saya, Pak, kurang lebih. Tapi saya baru coret, ternyata tadi Bapak sudah menjelaskan tentang studi kasus itu, jadi saya coret mengingat bahwa metode ini kembali lagi insya Allah dapat bersifat umum dan dapat digunakan Iya, secara ya. Bukan karena perusahaannya, penetrasi itu kan jaringan, mau jaringan apa aja jadi iya betul Pak. ketemu kan. Betul Nggak Pak. apa-apa. Nggak apa-apa Mas Jonas, nggak apa-apa ya, Iya, namanya siap. itulah gunanya kuliah itu Anda kan dibimbing kan gitu ya. Nggak apa-apa, Siap, Pak. salah nggak apa-apa ya. Saya sangat Siap. senang sekali. Ya, saya itu nggak marah Jonas, cuma mengarahkan Iya, Anda. baik Pak. Ya, bayangkan, saya itu jadi dekan hampir 8 tahun. Saya adalah jadi dekan itu saudara-saudara gitu kan. Tanda tangan ijazah itu udah ribuan tanda tangan ijazah saya ya. Per tahun aja kalau saya tanda tangan ijazah misalkan 300 kali 8 tahun berapa itu? 2.000 lebih kan? Saya hafal judul-judul akhirnya anak-anak itu ya. Jadi ada beberapa itu yang saya soroti yang seperti ini ya. Seperti Siap. saya tanya kepada Anda semuanya. Ilmu apa itu rumusnya Pitagoras. Anda kan apa rumusnya Pitagoras ya? Apal nggak rumusnya Pitagoras? Kuadrat sisi miring ya merupakan hasil dari penjumlahan dari kuadrat, merupakan penjumlahan dari akar kuadrat, penjumlahan dari akar kuadrat sisi tidur dan sisi tegak. Itu kan rumus itu, Ya. betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, saya tanya kepada Anda, rumus itu berlaku nggak di seluruh penjuru alam semesta? Berlaku, Pak. Berlaku, Pak. Berlaku. Ya, sama dengan Anda ini juga, dengan berlaku bukan karena Pak rumus ini hanya berlaku di Korea. Wah, itu nggak masuk akal itu. Ya. Siap, Itu bukan Pak. ilmu pengetahuan namanya ya, gitu ya. Oke, bagus ya. Lanjut, Mas Jonas. Ya, siap Pak. Jadi topiknya lebih melakukan penetrasi terhadap aplikasi. Ya, Aplikasinya itu ya, fungsinya lebih ke manajemen produk dan layanan ICT. setuju. Namun nanti konsepnya kita akan coba menguji aplikasi tapi tanpa menggunakan kredensial gitu Pak. Jadi Setuju, setuju. konsepnya lebih black box. Oke, setuju. Nggak masalah. Karena ini memang rawan ya, nggak mungkin kita testing apa itu dengan ini ya, testing real ya. Karena kan ini Oh, ya. berbahaya ya, saya paham ya. Oke, lanjutkan. Ada 3 level ya, security ya, level jaringan, level Ya. software, sama level data. Ada di mana ini? Di level aplikasi kan ini ya. Betul Pak, di level Oke, ada 3 aplikasinya. level ya. Level Ya, jaringan, level aplikasi atau software, level data, database. Berarti Anda di level 2. siap. Ya, level Ya, 2. betul Pak. Kemudian Siap. metode OWASP ini diperjelas ya. Ya, diperjelas nanti tambahkan fiturnya apa yang itu merupakan Pak ini loh Pak. Cara kita menembus ini saya menemukan caranya Pak. Ada Oh modifikasi. ya, Nah, siap Pak. gitu ya. Jadi OWASP Siap. modified apa itu nanti Anda ya sambil jalan aja ya. Siap. Baik Pak. Bagus judul ini saya senang ya. Bagus sekali. Terima kasih Ya, Pak. saya Ya, senang ya kan. terima Ini kasih. tinggal dilanjutkan Mas Yohanes ya. Iya, siap Pak. Terima kasih. Yang perlu Anda pikirkan adalah skenario pengujiannya. Ya, skenario Oh ya, pengujian ya. Skenario ya, pengujian itu penting ya, dan itu carikan yang spesifik menurut Anda itu merupakan cara menembus aplikasi itu versi Anda ya. Entah itu Anda menggunakan skrip ya kan. Skrip apa gitu ya. Itu kan baik. ini kan Siap. skrip ya. Skrip hacking skrip ya, kemampuan hacking Ya, skrip ya. betul, Pak. Coba cari Ya. ya. Nah, itulah Oh yang ya, nanti mau saya tonjolkan ya. Jadi Anda menemukan Pak, saya menemukan hacking skrip seperti ini Pak. Nah, itu nanti. Nah, itu metode Anda sudah, ya kan? ya, ya. OWASP metode orang lain. Metode Anda apa? Ya, OWASP ya kan plus metode Anda. Udah gitu aja, Oh ya, ya siap. kan? Baik Pak. Ya. Nah, Alhamdulillah. jadi Anda menemukan metode itu karena nyoba-nyoba, gitu ya, nyoba-nyoba. Oh, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Oh bisa. Wah, ini metode Anda udah. Itu Mas Yohanes, Ya, ya. ya, baik Gitu Pak. aja. Siap. Berarti Mas Yohanes Siap ini Pak. sama teman-teman yang lain tadi itu kan sudah di level penerapan udah bagus ya. Sudah ada pemecahan masalah. Nah, tinggal coba-coba untuk mencari yang itu kontribusi Anda. Sedikit nggak apa-apa. Ya.
Ya, Anda tidak baik Pak. diminta bikin pesawat ulang-alik seperti NASA itu. Oh, Pak, saya mau bikin pesawat ulang-alik untuk NASA, Pak, gitu kan. Itu sampai Anda kiamat ya, nggak bisa itu Anda. Ya, gitu. Jadi tugas Siap, akhir itu pola pikirnya nggak seperti itu, ya. Tugas akhir siap itu Pak. pertama kali NASA mau bikin pesawat, apa yang mau dibuat dulu sama dia? Konsepnya, Pak. Konsep. Ya, otomatis konsep. Ya, konsep itu dibagi-bagi. Ya, Pak, pesawat itu kecepatannya tinggi, berarti bahannya itu berbeda, Pak. Kalau dia nembus ke atas kan gesekan dengan udara terbakar. Berarti apa yang mau dia teliti dulu? Apa yang mau diteliti dulu? Dari bahan bakar, Ya, bahan bakarnya, materialnya, gitu dulu ya. Dia tanya, Anda kalau cari paper di jurnal internasional nggak ada itu rancang bangun pesawat NASA ulang-alik nggak ada. Ya, yang ada itu adalah ya kan, judulnya nggak terkait sama sekali gitu kan, penelitian, ya kan, material ringan, ya, tahan panas, tahan geprek, tahan apalah gitu, itu kayak gitu. Ya baru nanti lo kok dipakai untuk NASA, nah ya itu hasil penelitian, ya gitu ya, saudara-saudara ya, ya, gitu ya. Pak. Baik, Pak. Bagus, pintar Anda sudah mulai sangat pintar sekali ini ya. Oke, Mas Yohanes, ya, Mas Yohanes ya, dilanjutkan. Siap. Terima kasih Pak. Lanjut, ini cerdas sekali, ya, pintar sekali ini, ya. Siapa lagi, saudara-saudara? Saya Pak. Ya, Ali Hanan Hanapian ya. Iya. Judul jangan khawatir, salah nggak apa-apa. Tugas saya yang akan meluruskan ya. Iya Pak. Oke, Ali Hanapian silakan. Ya. Aduh, mana share screen-nya ya? Nggak ada tombol share screen-nya Pak. Masa nggak ada? Nggak ada Pak. Bentar ya. Ali Hanapian. Iya Pak. Rekam papan aplikasi nggak ada Pak. Oke, make host. Ya udah, ya, Oke Pak. silakan. Apa ya? Mana? Sudah. Nggak ada Pak. Masih nggak ada Pak. Masih nggak ada? Ya, Masih bacakan aja, nggak ada. bacakan. Kalau nggak ada, Atau bacakan. saya baca. Bacakan aja. Oke. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam, Ali. Ya. Di sini izin menyampaikan judul tugas akhir saya, Ya, yaitu analisis dan implementasi penguat jaringan wireless lokal area network atau WLAN pada jaringan PISAT program bantuan Bakti Kominfo, Pak. ya. Iya, Penguat ya. Anda bikin iya penguat. penguat Pak. Ya, karena kebenaran ini saya ambil dari tempat tinggal saya sendiri, Pak. Ya. Di sini kan jaringannya kan memang masih sangat kurang, Pak. Ya. Nah, kebenaran di tahun ini kita dapat bantuan program Bakti Kominfo. Ya. Nah, kemudian kelemahan daripada program Bakti Kominfo ini bahwa kita hanya diberikan hak akses tanpa bisa mengatur jaringan tersebut, Pak. Ya. Sehingga kemarin saya juga sudah pernah berkomunikasi dengan mereka Ya. bahwa untuk router itu nggak bisa diotak-atik, Pak. Tapi kalau untuk penguat sinyal, mereka mengizinkan. Ya. Mereka mengizinkan. Terus, Dan juga beberapa waktu yang lalu juga saya sudah melakukan beberapa uji coba, yaitu dengan menggunakan beberapa penguat sinyal di beberapa titik, Pak. oke. Jadi, Ya. jadi Nggak masalah. ya, jadi rencana saya bahwa untuk kekuatan jangkauan sinyalnya, Pak, kalau di daerah kita hanya sekitar 20 meter, Pak. Bagus 20 sekali. meter. Dan sedangkan untuk wilayah kita, ini kan wilayah kita kan Bakti Kominfo ini kan gunanya untuk ini, Pak, untuk akses pendidikan kemudian perkantoran. Ya. Nah, jadi rencana saya bahwa ini akan diletakkan pada sekolah dan juga perkantoran yang ada di sekitar wilayah kita, Pak. Setuju. Iya. Ya. Iya, Pak. Sekali. Iya. Jadi Kemudian Anda itu kan bikin penguat ya. Iya, Pak. Penguat WiFi, penguat wireless gitu kan. Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi apa itu permasalahannya mau diterapkan di Bakti Kemenkominfo, di tempat lain nggak ada masalah ya. Iya, Jadi Pak. nanti itu nggak perlu tampilkan dalam judul ya, nggak perlu. Oke, siap, Pak. Kemudian Pak, izin lagi untuk metode penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan metode NDLC, Pak. Apakah ini diperbolehkan, Pak? Ya, itu NDLC itu umum. Iya, jadi ada analisis, desain, kemudian ada simulation prototype, implementasi. Oh, nggak usah, Pak ya? Udah umum, udah orang udah tahu lah gitu. Itu kan, oke, siap, itu kan Pak. di buku, ya itu buku teorinya gitu. Buku teori. Siap, Pak. Siap, Pak.
Metode Anda langsung aja, metode penguatnya pakai apa? Metode penguat itu ada dua, ya. Iya, Pak. Metode repeater, Iya, Pak. Siap. ada metode repeater, ya Siap. penguat sinyal, ya. Ada Ya. metode itu gelombang gini, Anda ada dua sisi yang bisa dikerjakan. Penguat by hardware boleh, ya, seperti itu router, ya. Penguat by software juga boleh, Siap. ya. Ya, jadi itu ada dua. Kemudian ada juga tambahan lagi adalah itu secara elektronik, ya. Tadi yang sampaikan secara informatika, ya. Siap. Yang secara ilmu elektronika itu luas sekali. Secara sinyal juga boleh, secara gelombang elektromagnetik juga boleh, ya, telekomunikasi. Nah, coba nanti Anda Anda yang pilih yang mana, ya? Ya, Anda pilih siap. mana, ya? Boleh, ya. Pak, saya Ya. merancang menggunakan repeater. Ya. Ya, repeater itu kan repeaternya dirancang, ya. Kemudian itu dia bisa forward jaringan, forward, ya, forward paket, ya. Nah, itu juga boleh, ya. Metode ini adalah metode forwarding paket pada penguat, pada repeater apa. Nah, itu keren, ya, Siap. keren, ya. Ya. Bahwa nanti itu dipakai Kemenkominfo, dipakai di mana saja bebas, Pak. Itu Pak Ali Hanafiah, ya, bebas. Ya, tidak karena Kemenkominfo-nya gitu kan, bakti Kemenkominfo-nya, ya. Gitu. Ya. Karena itu kita terapkan di bakti Kemenkominfo, nanti disebutkan aja di waktu metode implementasi bahwa itu diterapkan di dalam gitu, ya. Ya. Bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan perluasan jaringan internet untuk sekolah, untuk apa. Itu disampaikan, ya. Siap, Tapi itu siap. nggak perlu disampaikan sebagai judul tugas akhir, Oke, ya. oke. Karena judul tugas akhir itu harus bersifat, ya, siapa tahu Pak Alanafia ini nanti dipanggil NASA. Wah, ini keren, Pak. Ya kan? Ya. Siap, Pak. Siap, Jadi ya. banyak anak-anak tugas akhir itu Pak Alanafia, gitu kan, terjebak karena istilah-istilah studi kasus. Terjebak karena istilah-istilah penerapan. Pak, ini di perusahaan ini Pak, ya, terkenal Pak, ya. Ya nggak penting bagi kita orang akademik itu, ya. Nggak penting, karena yang penting adalah metodenya ini yang penting, yang tadi itu penguat sinyal ini. Nah, ini penguat sinyal ini gitu kan, sampai nanti itu ditemukan spesifik, dipatenkan, yang dapat uang kan Pak Ali Hanafiah, ya. Ya. Nah, gitu Pak Ali Hanafiah, ya. Jadi marketing saintifik kita itu ada di situ, ya. Setuju Pak, ya. Setuju, Pak. Kan, ya. Ya. Perancangannya ada dua, ya. Jadi langsung aja, ya, perancangan penguat sinyal gitu, ya. Oh, siap, siap. By software atau by hardware, silakan dipilih, ya. Oke, siap, Pak. Yang penting cukup waktunya. Oke, berarti untuk jaringan VSAT-nya ini saya hapus aja, Pak, ya? Hapus saja, ya kan. Ya, oke, siap, Pak. Siap, Karena Pak. VSAT kan Anda tidak merancang satelit, hubungan koneksi dengan satelit kan Kemenkominfo, Iya, ya kan? enggak. Nah, itu juga penting, ya. Penting bagaimana kita mengetahui metode kita di mana sih. Metode kita itu urusan satelit itu bukan urusan kita, bukan pekerjaan kita. Ya, urusan kita itu kan di bawahnya. Setelah kita terima sinyal dari satelit, kita perluas. Nah, ini kan. Nah, berarti masalahnya di sini. Ya, masalahnya. Ya, jadi nanti tugas akhir itu mengasumsikan koneksi antara daerah Anda dengan VSAT itu nggak ada masalah, asumsinya. Ya. Sehingga Anda itu kekuatan sinyalnya relatif konstan, ya. Kemudian dengan repeater Anda atau WiFi Anda yang sudah dikuatkan itu bisa itu meningkatkan performansinya, ya. Ya. Siap, Pak. Jadi jangan lupa metode Anda itu adalah parameternya apa? Quality of service kan? Siap, Pak, ya. Nah, jadi nanti pakai software pengujian, ya. Pengujian kirim paket, ya, stream data gitu, ya. Semakin banyak ujiannya quality of service, ya. Network, ya, itu semakin bagus. Ini Pak, ya. Software ini saya uji gitu kan. 24 jam nggak pernah down. Ya. Sumbernya nggak down, ini nggak pernah down. Ini terlayani dengan baik, kapasitasnya. Wah, ngeri, semakin detail ujian semakin bagus, ya. Tapi kalau nanti misalkan cuma bisa 3 parameter aja gitu kan, time delay, latensi gitu, ya, paket error, ya udah nggak apa-apa, ya. Pilih nanti mana yang harus Anda ukur, ya. Gitu. Mohon izin Pak, satu lagi untuk parameter pengujiannya minimal berapa Pak, ya? Nah, itu nanti penting itu, ya. Sambil jalan aja lah, ya. Pak. Sementara Anda Oke, siap. jalan aja. Siap, Pak. Nanti kita bisa semakin banyak semakin bagus intinya, ya. Siap, Kita ini orang sistem informasi, ya, berbeda dengan orang engineering, hard engineering. Orang hard engineering itu saya itu pernah kuliah di
ITS ya, nomor 2-nya setelah ITB lah gitu kan. Teman saya dulu bikin kapal, Pak. Itu bikin kapal beneran. Kapalnya itu ya kan pakai fiberglass gitu kan, dicetak gitu kan, diuji ya, digeprek gitu kan, ditabrakin gitu kan. Nah, kita kan uji-uji kayak gini kan nggak ada yang dikorbankan, Iya. ya kan? Nggak dikorbankan gitu. Korban apa kita? Wong kita simulasi ya kan, gitu data ya. Iya. Tapi kalau orang hard engineering gitu kan, dia bikin batako kan anti geprek 500 ton. Itu digeprek betul 500 ton. Oh, pecah, Pak. Oh, gitu ya. Nah, itu kita nggak ada yang dirugikan. Jadi jangan ngeman. Kalau pengujian di dalam ilmu kita itu jangan ngeman. Ya, pengujian. Termasuk tadi kan, kalau tadi ilmu hacking ya, saya pernah itu membimbing mahasiswa saya kan, kamu Pak, saya mau bikin keamanan jaringan. Siapa yang nguji? Saya sendiri. Itu bohong aja itu gitu kan. Nah, itu. Jadi ya, nguji kan, undang hacker-hacker yang paling top dunia ya. Pak ya, uji gitu kan. Udah undang aja gitu kan. Saya bikin software, bikin jaringan hack web saya. Nah, itu kan diuji. Ya kan? Serangannya bisa kita monitoring. Jadi itu pengujiannya betul. Atau nggak ada yang rusak, ya kan? Apanya yang rusak? Berbeda dengan orang sipil gitu kan, dia bikin beton ya digeprek betulan, rusak ya rusak betulan. Nah ini kan nggak ada yang rusak, ya. Iya, Pak. Jadi prinsip pengujian untuk ilmu informatika itu jangan ngeman. Nggak ada yang rusak, komputer Anda nggak rusak, server Anda nggak rusak gitu kan. Ya paling sistem kita yang jebol, ya sistem itu kita benahi lagi, gitu kan. Iya, Pak. Iya. Itu saudara-saudara ya. Ya. Oke. Jadi Makasih, Pak. ya prinsipnya gitu ya. Nanti Ya. dipilih aja yang kira-kira cukup representatif Oke. ya. 5 parameter nggak apa-apa ya gitu. Iya, Pak. Bagus Pak Ali Hanafia, well appreciate ya. Tinggal di mana Pak Ali Hanafia? Oke. Saya di Palembang, Pak. Subhanallah, mantap ya. Iya. Ya, oke, Semangat Pak. Pak Ali Siap. ya. Siap, Pak. Salam semangat ya. Saya senang sekali dengan Anda ya dan juga Ya. kagum ya. Jadi itu saya harapkan itu nanti ini bagus tugas akhirnya ya. Oke. Ya, Pak. Oke Pak Ali, lanjutkan ya. Oke. Makasih, Pak. Ya, sangat bagus sekali ya. Lanjut. Halo. Dari saya, Pak. Ya, silakan Muhammad Renaldi. Ya, izin ya, koneksi saya Nggak apa-apa. tidak stabil. Ya, dibacakan juga nggak apa-apa. Topik yang saya bawa itu terkait perancangan dan analisis sebuah platform penyedia layanan perawatan hewan, Pak. Ya. Jadi judul yang saya bawakan itu analisis dan perancangan platform penyedia perawatan hewan. Apakah itu gimana menurut Bapak? Boleh. Ya, perancangan ya. Topik itu Iya. topik ya, nanti judul kita sempurnakan sambil jalan ya. Karena kan Oke. intinya mau bikin web apa aplikasi nih ya. Ya, untuk Iya, untuk Boleh. aplikasi. boleh, nggak ada masalah ya. Dari sini latar belakangnya kan yang saya bahas itu skupnya lebar tuh. Kan perawatan hewan itu tidak hanya pet clinic, Ya. tapi di situ ada grooming, ada apa namanya? Banyak ya lah ya. Ya. Ada grooming, ada pet shopping, pet Ya. care atau penitipan hewan, adoption, sitter, sama pet school. Boleh. Nah, Anda pilih yang mana dari semua itu? Nah, dari semua layanan ini saya lagi ngumpulin data untuk penentuan prioritas mana yang di-develop lebih dahulu. Karena itu skupnya lebar ya, Pak. Ya, lebar sekali. Pilih aja yang mana ya. Iya. Pilih aja dulu yang mana ya. Jadi Anda Oh, perancangan apa itu aplikasi ya, aplikasi. Iya. Itu keren ya judul Anda itu ya. Tapi di-upgrade ya supaya nggak sama dengan pekerjaan orang lain ya. Di-upgrade pertama adalah metodenya. Metode itu perancangan aplikasi ya yang itu bisa mengakuisisi ya, mengakomodasi ya pelayanan tentang veterinary tadi itu ya. Veterinary misalkan untuk perawatan ya, untuk katakanlah penyembuhan ya. Sekarang kan lagi rame ya pet shop itu kan. Iya, Pet lagi shop ramai juga. pet shop. Nah, gitu ya. Jadi konsultasi medik ya. Telemedicine untuk hewan. Itu kan keren. Ya. Orang itu kan sekarang itu cinta hewan kan banyak sekali, ya. Dulu kalau kita kucing gitu kan di rumah kita itu kucing itu kita tendang-tendang ya kan. Sekarang kucing itu disayangi, ya, dicintai gitu kan. Kucing sakit perut aja itu orangnya tahu gitu kan. Malam-malam kucingnya, Pak, kenapa Pak?
Bu, keluar kan, kucing saya sakit perut Pak, ya, jam 12 malam. Nah, telemedicine, ya, konsultasi telemedicine dengan kucing sakit perut. Nah, itu boleh. Itu kan bisnis juga, ya, betul kan? Iya, betul, Pak. Nah, Anda pilih aja yang paling tepat menurut Anda, yang kira-kira penting ya, dan prospek penting ya, telemedicine hewan, ya, telemedicine hewan. Jadi dokternya standby. Sekarang kan ramai itu telemedicine, ya, konsultasi online, ya, buat aplikasi itu, ya. Nah, metodenya apa yang harus kita buat? Metodenya adalah kita kan merancang, ini kan rancang besar ya, konsepnya kan ERP itu, Enterprise Resource Planning itu ya, konsep besarnya. Tapi Anda pilih aja yang utama yang perlu kita bangun di sini. Misalnya adalah konsep interaksi antara dokter dengan pasien hewan, ya. Apa yang spesifik dari hewan ini ya? Berbeda dengan telemedicine-nya manusia. Kalau telemedicine manusia kan ditanya kan, Pak Ucu sakit apa ya kan? Pak, saya sakit pilek. Nah, itu kita bisa ngomong. Kalau hewan, siapa yang ngomong? Pemiliknya pasti. Nah, gitu kan. Hewan suruh ngomong, Pak. Saya kasih mic suruh ngomong. Nah, gitu kan. Nah, ini bagus ya. Maksudnya kita memahami proses bisnis yang ada di sini. Maksudnya gitu ya. Jadi saya bahasa informal aja tadi gitu ya. Pahami proses bisnis yang itu berlaku spesifik untuk hewan, pemilik hewan ya dengan dokter hewan dan sistem Anda. Paham maksudnya Pak Renaldi? Iya, paham, Pak. Nah, itu jembatani dengan metode Anda. Ya, Oh, jembatani dengan metode Anda. Apa kira-kira itu, Pak? Foto, Pak, ya. Pemiliknya menjelaskan, dia ngupload fotonya bukti apa itu. Dokter itu kan perlu melihat data penyakit ya. Bu, ada apa iya. kelakuan kucingnya? Kucing saya begini 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 gitu kan. Ya. Coba saya lihat Bu fotonya, fotoin kucingnya. Nah, dokter menganalisa baik di dalam sistem aplikasi Anda. Nah, proses seperti ini coba dibuat. Apa prosesnya? Namanya, ya. Itu Mas Renaldi ya. Halo. Iya, baik, Pak. Itu untuk Eh, studi kasus telemedicine. Itu tadi saya iya, tadi saya ya ngawang-ngawang aja ide iya. liar aja tadi. Ide-ide liar. Coba cari yang itu satu aja kan, untuk Anda buatkan aplikasinya yang sederhana ya. Nanti bisa dikembangkan ya. Dikembangkan sampai ke itu pelayanan itu telemedicine ya kan untuk ronsen ya. Misalkan sampai untuk deteksi penyakit. Nah, itu boleh kayak AI gitu kan. Artificial intelligence ya gitu ya. Boleh. Setuju? Nggak ada masalah? Untuk eh, metode dan yang tadi udah disebutin itu boleh dimasukin subtitle tidak ya? Itulah justru metode itu yang utama. Bukan saya Oh, metode yang utama ya. metodenya ya. Metode yang utama Oke. ya. Outcome-nya metode dan outcome. Ya, metode dan outcome yang paling utama dalam judul. Ya. Misalkan Anda Oke. gitu ya, telemedicine berbasis artificial intelligence deteksi penyakit hewan. Nah, itu keren itu. Ya. Itu Oke, keren baik. gitu ya. Misalkan apa? Pak, penyakit kuku ya. Penyakit kuku berarti apa? Pemiliknya ya kan itu masuk ke sistem memasukkan data-data kukunya hewan gitu kan. Artificial intelligence mendiagnosa berdasarkan data pattern recognition gitu kan. Dokter melihat datanya. Kemudian dokter oh ya Bu ini oh ya Bu Pak ini ada kemungkinan itu hewannya Bapak Ibu, peliharaannya Bapak Ibu ini ada kemungkinan penyakit kuku. Misalkan saja seperti itu ya. Nah, begitu Mas Renaldi ya. Nah, jadi emphasize metodenya ya kan dan outcome-nya ya. Gitu. Halo? Iya. Oke, lanjut ya. Siapa lagi? Halo? 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 Iya, Pak. Ya, Siapa selanjutnya? Tadi Renaldi langsung dikerjakan ya. Langsung dibuat ya. Oke, siapa lagi? Iya, Iya, Pak. Pak. Baik. Baik, Pak. Ya. Siapa lagi? Izin Pak, Ya. boleh saya? Siapa? Hendrik. Ayo langsung. Ya. Ya, saya bacain aja. Ya, bacain aja.
Jadi saya ambil judulnya itu implementasi Hot Standby Router Protocol HSRP untuk peningkatan redundansi dan ketersediaan gateway dalam jaringan komputer. Gimana Pak? Coba bacakan ulang. Implementasi Hot Standby Router Protocol HSRP untuk peningkatan redundansi dan ketersediaan gateway dalam jaringan komputer. Oke, bagus ya. Bagus. Protokol ya. Ada penerapan protokol ya. Ya. Betul ya? Ya, soalnya saya kan pernah jadi teknisi untuk Ya. UNDK tuh Pak, Ya. waktu SPP itu. Nah itu kendalanya itu kalau misalnya router utamanya itu mati, otomatis ke LAN masing-masing kelas juga itu mati. Pak. Ya, Jadi ya. mereka nggak Oke. bisa Saya ujian paham, lagi. saya paham. Ya, paham. Oke, berarti Anda Ya, protokol berdasarkan ini itu makanya saya mau saya tanya pada Anda, apa itu Hendrik? Protokol Anda ini udah spesifik ya? kalau Halo Hendrik, ya, Pak, saya putus-putus. protokol Anda Halo, ini sudah sangat spesifik ya? ya gimana? Protokolnya Anda, protokolnya Anda ini Ya, sudah spesifik. ya HSRP itu sistem Cisco itu salah satu fitur dari Cisco. Oke. Ada yang bisa Anda tambahkan atau modifikasi nanti di protokol ini? Eh, kalau misal ditambahkan routing, Ya, routingnya boleh tambahkan, routing ya, routingnya, ya. Ini kan manajemen jaringan ya, manajemen jaringan, betul kan? ya, Ya, ya tambahkan betul. manajemen jaringan ya. Jadi judulnya itu ya, pengelolaan jaringan menerapkan protokol apa untuk meningkatkan availabilitas server atau quality of server. Itu boleh ya, nggak masalah ya. Judul oke, nggak masalah ya. Eksplorasi ya, eksplorasi Nah, penerapan metode Anda ya. Pak, Anda menerapkannya di metode jaringan Bapak kalau metode Anda ini diterapkan di jaringan ini betulan gimana? atau jaringan virtual? Oh, kalau untuk skemanya dulu saya pernah buat sebenarnya untuk skema jaringannya dulu saya pernah buat. Tapi kalau untuk yang ini, itu saya nanti nyobanya di Cisco Flash Tracer nggak apa-apa Pak, untuk simulasinya. Nah, ya, implementasinya Anda ini di jaringan server betulan apa di simulasi virtual? Simulasi virtual. Virtual ya, oke ya. Nah, Oke, nggak masalah ya. Oke, bagus ya. Lakukan ya, kemudian eksplorasi, kemudian cari yang spesifik itu tambahan dari Anda ya, Hendrik ya. Halo oke Pak. ya, bagus ya. Bagus lanjut ya. Halo. Oke Pak. Terima Ya, kasih. bagus ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Mohon izin Pak. Ya, Ahmad Tizar, silakan. Ya. Ayo. Judul. Boleh saya share screen dulu ya Pak. Ya, ya. Soalnya saya ada perubahan judul dari yang sebelumnya. Oke. Ya, bacakan. Halo Pak. Ya. Dari yang sebelumnya saya tadi kan instansi tertentu ataupun dengan produk tertentu gitu Pak. Jadi saya dari rancangan aplikasi langsung merubah ke arah ke jaringan Pak. Nah, di sini saya ngambil tentang perancangan dan implementasi keamanan jaringan interkoneksi pemerintahan. Sebelum ini sebenarnya sudah saya terapkan Pak di di pemerintahan, salah satunya di kantor Diskominfo yang di kota saya. Oke, bagus ya. Oke, tugasnya Untuk Anda ini eksplorasi metode keamanannya pakai apa? Firewall apa? Firewall apa ya? Metode keamanan kan banyak sekali di jaringan ya. Ini kan metode keamanan jaringan. Pakai apa? ya, Firewall, ya. Filter pertama DNS, kita kalau yang pakai apa?
kalau untuk interkoneksi antar OPD-nya itu Pak, Ya. yang sudah diterapkan pakai Metronet Pak. Eh, Itu Metronet Iconet itu jaringannya, provider, jangan pakai Iconet ya. Itu providernya. apa? Ini Pak, Metronet bukan Iconet-nya. Itu Metronet. beda. Ya, itu seperti kalau protokol yang digunakan MPLS yang di dalam jaringannya. Oke. Ya oke, setuju. Itu tampilkan di judul ya. Jadi metode keamanan jaringan, keamanan jaringan, interkoneksi, metodenya tadi itu Anda sebutkan ya. Interkoneksi ya. Jadi konsepnya itu saya menghubungkan beberapa OPD atau kantor pemerintah untuk dijadiin satu Pak. Oke. Nah, di rancangan itu saya mengimplementasikan keamanannya juga. Oke. Di mana keamanan internal itu nggak sampai keluar dan dari luar tidak bisa mengakses ke dalam. Di dalam itu juga saya bakal. Ya, saya paham. Filternya apa? Filternya. Pakai filter apa itu? Itu kan filter. Di firewall, Pak. Oke. Firewall, betul. Tampilkan judul firewall-nya. Firewall seperti apa, ya? Gitu ya. Kalau misalkan dari sisi pintu pertamanya kan pasti ini Pak, jaringan router mikrotiknya Pak. Ya. Itu gimana? Nggak masalah. Settingan itu kan bebas dari settingan itu kan artinya jaringannya kan bebas, diterapkan di jaringan apa aja kan boleh, ya, nggak ada masalah, ya. Jadi judul Anda itu harus menampilkan, ya kan? Implementasi firewall virtual, secara spesifik, ya. Pakai GNS3. Gini, Mas, sampai itu. Halo. Tampilkan metode firewall Anda secara spesifik. Ya. Di judulnya, Pak. Ya. Firewall, ya kan? Implementasi firewall, ya. Firewall diapain ini firewallnya? Ya, dimodifikasi, di settingnya seperti apa? Firewall kan setting, ya. Firewall settingnya seperti apa? Untuk jaringan interkoneksi e-Metronet, ya kan? Guna meningkatkan keamanan. Nah, itu boleh, ya. Nanti pengujiannya ada apa? Pengujiannya adalah pengujian jaringan tanpa firewall Anda diuji. Keamanan seperti apa? Kemudian firewall dengan jaringan plus firewall seperti apa keamanannya? Kan dapat data, gitu ya. Dapat 2 data. Nah, itulah Anda melakukan pengujian, ya. Gitu ya, Izar? Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke. Udah clear, ya. Udah judulnya udah bagus. Maaf, Pak, kalau yang di siakatnya itu kan masih judul yang lama, itu gimana? Nggak masalah, itu biarin, itu nggak masalah, ya. Iya. Itu nggak masalah, biarin, itu nggak masalah, ya. Halo, Izar? Halo, Izar? Ya, halo, Pak. Apa yang Anda ajukan di siakat itu nggak ada masalah. Itu topik tugas akhir, ya, bukan judul, ya. Topik, ya. Gitu ya. Nanti bisa kita perdalam. Yang penting adalah tidak berubah apa yang Anda kerjakan. Gitu ya. Siapa? Ya. Siapa? Oke, saudara-saudara, kurang lebih seperti itu, ya. Bagi yang belum sempat menampilkan judulnya, kita lanjutkan besok. Gimana? Halo. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, Ya. izin, Pak. Pak, izin. Ya, silakan. Kalau bisa waktunya tidak di jam kerja bisa nggak, Pak? Ya, oke. Ya, malam-malam ya. Oke. Ya, malam Pak. Ya. Nanti saya Pak. lanjutkan, saya buka malam nanti ya. Siap, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, pokoknya siapkan topiknya, ya. Jangan takut salah, nanti saya akan membimbing, ya. Jadi Anda takut, Pak, saya takut salah, ya. Jangan seperti itu ya. Jadi nanti saya arahkan, ya. Baik, Pak. Mudah tugas akhir itu ya, nggak terlalu sulit ya.
Karena Terima kasih. saya sekolah sampai ke luar negeri kan, sampai bertahun-tahun, ya itu tujuannya adalah untuk memudahkan Anda. Tapi Anda harus bekerja, gitu maksudnya ya. Gitu ya. Gitu ya. Iya. Oke. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktunya ya, dan apa itu untuk tugas akhir memang harus saya luruskan dengan bagus ya supaya Anda itu menunjukkan kinerjanya ya sebagai perkuliahan dalam perkuliahan ya. Oke, saya tunggu nanti malam atau besok ya. Tunggu infonya dari di LMS ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Selamat kasih, siang. Terima Pak. kasih, Pak. Pak.